Aku di sana ada Mustafa menjabati penyamping ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat bikin baju, kita bertemu lagi dengan saya di channel Ajis The Tailor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan oh ya, maaf sahabat bikin baju dulu di video kemarin itu ya yang saya karena di video kemarin saya mengatakan untuk jadwal timnas Indonesia di round ketiga ini sebelumnya di pertandingan pertama kita away ke Australia kan. Itu ternyata yang benar adalah ini jadwal yang ini. Kita away-nya ke Arab Saudi dulu. Nah, nanti di pertandingan kedua itu Australia, justru Australia yang bertandang ke kandang kita. Sebelumnya kita sekarang kan sudah bulan Juli ya, di tahun 2024 ini sebentar lagi kita memasuki bulan Agustus, yang mana di situ ada momen sakral bersejarah bagi rakyat dan bangsa Indonesia, yaitu di tanggal 17 Agustus kan, itu hari kemerdekaan untuk negara Republik Indonesia. Dan sedikit mungkin kita mengenang sejarah ya, dan kita seorang tokoh proklamator, tokoh kemerdekaan, bapak bangsa ini, yaitu Bapak Insinyur Presiden Soekarno, dalam salah satu pidatonya yang saya ingatkan, itu beliau mengatakan, berikanlah kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru, Gunung Semeru gitu. Dan berikanlah kepada aku 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Dan terus terang saja sahabat bikin baju, di era digital, zaman serba canggih seperti sekarang ini kan, menjadi informasi serba cepat, terus keterbukaan dalam segala bidang informasi itu sudah sepertinya tidak ada jarak dan waktu ya. Seakan dunia menjadi kecil, menjadi bisa kita ada dalam genggaman kita seperti itu. Sehingga hal-hal yang ada di tanah air kita ini, di Indonesia kita ini, yang berbentuk sebuah potensi yang positif dalam segala bidang, itu mudah sekali dilihat dan disorot oleh dunia luar, baik dalam urusan budaya, urusan wisata, bahkan kuliner, dan musik, film. Secara perlahan-perlahan itu sudah mulai apa yang Bung Karno tadi katakan, dengan pemuda ini beliau akan mengguncang dunia. Dan ini sekarang perlahan-lahan sudah mulai diwujudkan oleh anak-anak muda zaman sekarang, sahabat bikin baju ya. Kita lihatlah hal-hal positif yang menjadi viral di luar negeri, menjadi sorotan di luar negeri, justru itu adalah hal-hal yang dilakukan, hal positif yang dilakukan oleh generasi muda, anak-anak muda di Indonesia. Itu sangat menonjol sekali kan, sahabat bikin baju. Jadi seperti kebalik ya sekarang. Kalau orang tuanya justru lebih banyak memviralkan kegaduhan mungkin ke luar negeri itu. Mohon maaf sih ya. Tapi itu kenyataan, justru anak-anak muda lah sekarang yang memberikan impact yang positif ke luar negeri tentang negara kita ini. Nah, kita kan baru-baru saja jangankan pemuda ini, sahabat bikin baju, anak perawan saja, anak perempuan, anak gadis kan bisa bikin heboh. Eropa, Amerika, Australia, itu yang tiga orang gadis itu yang asal Indonesia, tapi bukan dari Jakarta, bukan dari Bandung, ini dari Garut, dari Kabupaten Garut. Itu Voice of Bala Ceprot kan. Itu nggak tahu lah, kita ibu-ibunya itu dulunya ngidam apa ini, hingga anak-anaknya bisa seperti ini kan. Nah, tapi yang pasti dengan prestasi ataupun langkah-langkah yang mereka lakukan, yang mereka
sajikan dalam bentuk musik grup band yang namanya Voice of Baceprot, POB kan, grup band heavy metal. Ini bukan pop lah, bukan apalagi dangdut, ini heavy metal, anak gadis heavy metal sahabat bikin baju. Mereka sudah konser di beberapa negara, tour di Inggris, di Jerman, di Prancis, Amerika. Ini dunia sudah bisa diguncang, jangan oleh pemuda, oleh pemudi aja dunia sudah bisa diguncang, pemudi Indonesia ini. Apalagi dengan 11 pemuda nantinya. Nah, ini kan kita mulai beralih ke timnas lagi ya, ke sepak bola. Jadi masih ada hubungan tadi antara pidato seorang proklamator, terus musik, dan sekarang ke sepak bola. Mengapa nggak bisa? Kalau anak gadis aja bisa mengguncang dunia, kenapa sepak bola nggak bisa? Toh kita belum berprestasi juga sekarang udah heboh dunia kan, apalagi negeri jiran udah heboh sendiri. Apalagi kalau dibarengi dengan prestasi nantinya. Prestasi ya maksudnya bukan prestasi itu kan, bukan gelar, trofi, bukan itu saja, tapi prestasi itu adalah permainan yang cantik juga, yang bagus, yang menarik, itu menjadi sebuah prestasi. Karena terus terang sahabat bikin baju ya, sekarang timnas kita itu, kalau dulu musuh bebuyutannya Vietnam, Thailand, dan enggak kalau Malaysia sih, Vietnam, Thailand, Kamboja. Terus sekarang udah naik levelnya, bukan itu lagi musuh bebuyutannya, tapi Australia kan. Berapa kali di berbagai ajang, di berbagai event kelompok umur itu Australia sudah sering kali bertemu dengan kita. Nah, itu musuh kita ya, musuh bebuyutan kita dalam artian fair play ya dalam pertandingan itu. Sekarang sudah bukan yang itu lagi, sekarang udah Australia ini musuh kita. Udah naik kelas. Nah, itu dengan begitu juga kan udah lumayan heboh lah dengan timnas ini, meskipun nanti apalagi nanti kalau dibarengi dengan prestasi ya, kita doakan saja ya bisa berprestasi ya, di samping permainannya bagus juga menghibur, dan nanti mudah-mudahan timnas ini bisa menghibur pendukungnya di tanah air dengan dengan gelar juga, dengan trofi juga nanti di kemudian hari. Tapi ya kan itu untuk kita, mungkin tugas kita sebagai pendukung timnas yang tidak bisa memberikan dukungan secara langsung ataupun belum mampu ya, baik secara moral atau material, nah kita dukung dengan komentar-komentar yang positif gitu. Jangan malah ya sebenarnya itulah, jangan memberikan komentar-komentar yang nyinyir, yang itu. Kalau untuk yang dari luar negeri sih, dari negeri jiran itu lah pantas, sah-sah saja, itu pantas kan komentar-komentarnya, karena mereka kok tidak merasa terwakili ataupun tidak merasa memiliki. Tapi kalau kita kan udahlah, dulu yang ngomong belakang, kita dulu sering sakit hati, sering nyesek kalau nonton timnas. Kalau sekarang kan enggak, kita dukung aja dengan komentar yang positif biar termotivasi timnas ini, khusus para pemain dan seluruh jajarannya, sahabat bikin baju. Dan mungkin untuk kesempatan kali ini itu saja yang kita bicarakan ya. Setelah tadi kita membahas seputar perdelapan final Euro, terus sedikit membahas timnas. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan ulas lagi, kita review lagi tentang match-match di babak 8 besar. Ya, terakhir itu saja sahabat bikin maju. Jangan lupa untuk para pemuda, terus buat bangga negara ini, buat bangga bangsa kita dengan prestasi, dengan apa yang bisa kita lakukan di musik, di olahraga, di seni, di wisata, di kuliner, ataupun hal-hal lain. Karena sekarang adalah kesempatan bagi kita, di mana kita mudah sekali untuk untuk menjual ataupun mempromosikan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, dan mempunyai nilai lebih untuk bisa diekspos ke orang-orang di luar negeri sana dengan adanya
kemudahan-kemudahan di era kecanggihan ilmu dan teknologi saat ini, sahabat Bikin Baju. Terus jangan lupa selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, olahraga. Terakhir, salam Bikin Baju.